Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat ketemu di mata kuliah perpajakan yang merupakan mata kuliah lanjutan dari pengantar perpajakan yang telah dituntaskan pada semester sebelumnya. Materi pertama di mata kuliah ini adalah PPh umum atau pengantar ke pajak penghasilan. Kita akan membahas ini pada 2 pertemuan, dan hari ini saya akan membawakan pengantar sebagai materi untuk diskusi lebih lanjut bagi kita semua. Materi PPh umum ini diantaranya akan membahas definisi, dasar hukum, subjek, dan kewajiban pajak subjektif. Kemudian akan dibahas mengenai objek dan bukan objek pajak. Berikutnya adalah pengeluaran atau biaya-biaya yang boleh dan tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Dalam konteks perusahaan, ini nanti dikenal dengan istilah deductible dan non-deductible expenses. Hal yang sama sebenarnya juga berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, sehingga ada pemahaman mengenai bagaimana penghasilan kena pajak diperhitungkan secara tepat. Selanjutnya akan dibahas mengenai PTKP yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, penghasilan tidak kena pajak, dan tarif PPh. Terakhir, akan didiskusikan atau dibahas mengenai bagaimana cara menghitung pajak secara sederhana untuk masing-masing jenis objek pajak, dan bagaimana pembayaran pajak dilakukan. Nah, tentang pembayaran tentu ini harusnya sudah selesai kita diskusikan pada mata kuliah sebelumnya di topik ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada sesi pelaporan dan pembayaran pajak atau penyetoran. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan berikutnya, ini ada sebuah kata-kata yang menarik ya. Sebagian kita dalam guyonan harian juga mungkin sudah mendengar ini, bahwa di dunia ini tidak ada yang pasti kecuali 2 hal. Yang pertama, mati ya. Nah, ini di dalam kitab suci juga sudah dinyatakan ya, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Lalu yang kedua adalah membayar pajak. Jangan beranggapan bahwa Anda yang belum punya penghasilan ini tidak membayar pajak sama sekali. Yang belum Anda bayar itu adalah pajak penghasilan. Tapi ada banyak pajak lain yang telah atau sedang Anda bayar. Misalnya bagi Anda yang punya kendaraan bermotor, membayar PKB, dan seterusnya. Ya. Nah, ini tadi sudah saya bahas ya, apa saja yang akan kita diskusikan lebih mendalam pada sesi ini. Definisi dan dasar hukum PPh. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak atas penghasilan yang diterimanya atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Nah, nanti juga akan kita lihat apa saja jenis-jenis penghasilan yang merupakan objek pajak. Kemudian ada definisi dari subjek. Subjek adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan PPh. Nah, Anda adalah subjek pajak, meskipun belum memenuhi definisi berikutnya, yakni wajib pajak. Apa yang dimaksud dengan wajib pajak? Wajib pajak adalah subjek pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Nah, nanti akan ada pembahasan lebih mendetail tentang kewajiban subjektif bagi wajib pajak, baik orang pribadi, badan. Ya. Kemudian dasar hukum dari pengenaan perpajakan di Indonesia.
Yang pertama jelas, semua regulasi produk hukum di Indonesia harus mendasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terkait dengan pajak, kita bisa menemukan di dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk dasar hukum yang kedua yang mulai menjadi acuan teknis di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan adalah undang-undang. Nah, undang-undang khusus untuk PPH terakhir yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Lalu di bawah undang-undang ada berbagai peraturan pemerintah, misalnya ada PP Nomor 80 Tahun 2010 tentang tarif pajak final bagi PNS, TNI dan Polri, ya. Kemudian ada Kepres, ada KMK atau PMK, keputusan Menteri Keuangan atau peraturan Menteri Keuangan. Lalu secara lebih teknis ada namanya keputusan atau peraturan Dirjen Pajak. Sebagai contoh ada Per 57/2009 atau yang agak baru ada Per 16 tahun 2016 tentang PPH pasal 21. Lalu ada acuan-acuan lain yang sebenarnya lebih berorientasi internal, tapi kadang-kadang juga memengaruhi praktek yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam hal ini adalah Surat Edaran Dirjen Pajak. Nah, kalau kita runtut ke belakang, ini adalah dasar hukum yang mengatur tentang PPH di Indonesia. Mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, berikutnya diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir perubahan keempat terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah, coba dari redaksi yang saya tampilkan, Anda harusnya bisa belajar dari sini bahwa penulisan regulasi, mungkin nanti menulis pada tugas akhir atau skripsi, ya, nah, itu harus mengikuti kaidah seperti ini. Jadi nggak boleh langsung menulis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH, tapi ditulis secara lengkap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Next, subjek pajak. Subjek pajak sebagaimana diatur di pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terdiri dari orang pribadi, mungkin nanti saya lebih sering menyebutnya OP atau WPOP. Lalu ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kemudian ada badan, ya, badan secara umum Anda mungkin mengenalnya sebagai badan usaha, ya, PT, CV, atau apapun bentuk badan hukum yang lain seperti firma misalnya, termasuk koperasi dan organisasi sosial dan organisasi politik. Lalu ada namanya BUT, ya, bentuk usaha tetap. Nah, BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan, ya. Nah, dalam kaitan ini nanti kita juga melihat selain pembagian subjek pajak menjadi orang pribadi, badan, dan BUT, juga ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, siapa yang disebut dengan subjek pajak? Ini penjelasan lebih detail dari masing-masing yang barusan disampaikan. Subjek pajak orang pribadi dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, dulu di KUP kita sudah membahas tentang azas, ya. Dalam hal ini azas domisili menentukan ini, ya. Kemudian warisan yang belum terbagi, berikutnya adalah badan. Nah, dari definisi badan Anda bisa lihat berbagai jenis badan yang merupakan subjek pajak, ya. Jadi tidak hanya PT, tapi juga ada CV, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ormas, orsospol,
maupun yang sejenis ya. Lalu ada lembaga termasuk BUT ya. Dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana atau mutual fund. Ini BUT. Apa yang dimaksud dengan BUT? BUT adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Nah, nanti di materi PPA 21 nanti Anda akan melihat bahwa batas 183 hari secara berturut-turut dalam 1 tahun itu menjadi kriteria penting apakah seseorang atau suatu bentuk badan usaha adalah subjek pajak dalam negeri atau luar negeri. Nah, subjek pajak dalam negeri yang pertama adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 1 tahun ya, atau 12 bulan. Atau berniat tinggal di Indonesia. Nah, jadi orang bule sekalipun ketika dia berada atau bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 1 tahun secara berturut-turut, maka dia bisa menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, dalam hal ini nanti di PPh pasal 21, mereka bisa masuk ke dalam pengenaan PPh pasal 21. Tidak masuk ke kategori subjek atau wajib pajak untuk PPh pasal 26 yang merupakan wajib pajak luar negeri seperti itu. Lalu badan adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang nanti ditentukan. Berikutnya adalah warisan. Nah, subjek pajak luar negeri kebalikan dari yang tadi. Orang pribadi atau badan, orang pribadi yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, lalu menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Maka dia atau badan ini atau apapun yang melakukan usaha tersebut adalah subjek pajak luar negeri. Maka pengenaan pajaknya nanti akan mengacu kepada pasal yang mengatur tentang subjek pajak luar negeri. Seperti itu ya. Nah, perbedaan penting subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Tadi sudah kita singgung bahwa selain pembagian orang pribadi, badan, dan BUT, kita juga bisa melihat bahwa subjek pajak ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang pertama dari segi azas. Pada materi azas pengenaan pajak, kita sudah membahas ada 3 azas dulu. Ada azas domisili, azas sumber, dan azas nationality atau kebangsaan. Nah, untuk subjek pajak dalam negeri, pengenaan pajak didasarkan kepada azas domisili. Sementara untuk subjek pajak luar negeri didasarkan kepada azas sumber. Jadi meskipun dia orang asing, tetapi mendapatkan atau memperoleh penghasilan di Indonesia, artinya sumber penghasilannya adalah di Indonesia, maka dia akan menjadi subjek pajak di Indonesia. Yang kedua, dasar pengenaan pajak atau tax base. Untuk subjek pajak dalam negeri, dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan neto. Penghasilan neto adalah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan. Misalnya nanti di PPh pasal 21, untuk orang pribadi, wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilannya setelah dihitung penghasilan bruto dari gaji, tunjangan-tunjangan, kemudian premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, boleh dikurangkan dulu dengan pengurang-pengurang yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan. Seperti ada namanya biaya jabatan, ada iuran pensiun, THT atau JHT, ya, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, yang diatur ya dan dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sementara untuk subjek pajak luar negeri, pajak langsung dikenakan dari penghasilan bruto yang mereka peroleh. Hal berikut yang membedakan adalah tarif. Untuk subjek pajak dalam negeri, tarif yang diberlakukan adalah tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang PPh. Untuk orang pribadi misalnya, tarif berlaku mulai dari 5%, 15%, 25%, 30% ya, berdasarkan
lapis penghasilan kena pajaknya. Atau untuk badan, misalnya berlaku tarif 25% yang berlaku saat ini. Nah, sementara untuk subjek pajak luar negeri, tarif pajaknya dikenakan secara sepadan. Dalam hal ini di Indonesia lebih banyak mengacu kepada PPh pasal 26, besarnya adalah 20%. Atau berdasarkan perjanjian P3B, perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Hal terakhir yang membedakan adalah dasar penetapan pajak dan kewajiban pelaporan. Subjek pajak dalam negeri punya kewajiban untuk menyampaikan SPT di Indonesia, sementara subjek pajak luar negeri tidak dikenakan kewajiban yang serupa. Ya. Lalu ada tadi kita menyinggung tentang namanya kewajiban pajak subjektif. Kewajiban pajak subjektif adalah kewajiban yang melekat pada subjeknya dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Nah, ini ada tabel untuk semua jenis pajak, mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif masing-masing. Saya tidak akan membahas semuanya, nanti Anda bisa pelajari sendiri ya, Anda dalami. Kita ambil aja contoh, misalnya untuk subjek pajak dalam negeri orang pribadi, itu sudah mulai ada kewajiban pajak subjektif ketika lahir di Indonesia. Jadi Anda ini, para rekan-rekan mahasiswa, itu sudah merupakan subjek pajak di Indonesia. Nah, kapan dia akan berakhir? Kewajiban pajak subjektif ini akan berakhir ketika meninggal atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Lalu contoh yang kedua kita ambil badan misalnya. Badan mempunyai kewajiban pajak subjektif sejak didirikan dan akan berakhir ketika badan tersebut dibubarkan atau dilikuidasi. Nah, lalu ada pengecualian-pengecualian subjek pajak. Yang pertama adalah Badan Perwakilan Negara Asing, termasuk untuk yang nomor 2 pejabat-pejabatnya, pejabat perwakilan diplomatik ya, duta besar, konsulat jenderal misalnya ya. Kemudian ada organisasi internasional dengan syarat Indonesia adalah anggota dari organisasi tersebut. Lalu pejabat perwakilan organisasi internasional, sama seperti hal yang nomor 2 dan nomor 2 tadi, poin nomor 4 ini akan mengecualikan para pejabat ini dari sebagai subjek pajak ketika mereka hanya memperoleh penghasilan semata-mata dari pekerjaannya sebagai pejabat, baik sebagai perwakilan diplomatik maupun perwakilan organisasi internasional. Kalau mereka punya penghasilan di luar jabatannya, maka mereka akan menjadi subjek pajak dan akan dikenakan pajak di Indonesia. Lalu kita lihat definisi dari penghasilan. Karena seperti judul tadi, ini adalah PPh umum ya, atau pengantar PPh, pajak penghasilan. Maka objeknya adalah penghasilan. Apa yang dimaksud dengan penghasilan? Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi ada berbagai macam jenis nama penghasilan ya. Kalau Anda lihat nanti di pasal 4 ayat 1 tentang jenis-jenis penghasilan yang merupakan objek pajak, di Undang-Undang 36 itu ada 19 daftar ya, huruf A sampai huruf S. Yang dalam wacana perubahan undang-undang nanti meningkat menjadi 25 atau beberapa tambahan lagi ya dari yang ada saat ini. Yang umum Anda kenal ada gaji ya, kemudian ada tunjangan, komisi, bonus dan lain-lain. Nah, lalu kalau kita klasifikasikan yang dimaksud dengan tambahan kemampuan ekonomis tadi, maka penghasilan ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Dalam hubungan kerja, misalnya adalah gaji, bonus, tunjangan. Sementara dari pekerjaan bebas, Anda bisa dapat fee, misalnya, atau upah, ya, atau laba. Kemudian dari penghasilan dari usaha atau kegiatan, dari usaha kita dapatkan laba, dari kegiatan, misalnya mendapatkan honor, ya, honorarium. Atau uang harian. Lalu dari penghasilan dari modal atau penggunaan harta.
Kita bisa mendapatkan bunga namanya, kita mendapatkan penghasilan dalam bentuk dividen, ya, atau royalti ketika harta yang digunakan oleh pihak lain itu dalam bentuk aset tak berwujud. Lalu penghasilan lain yang tidak dapat dikelompokkan ke 3 kategori di atas. Nah, di pasal 4 Undang-Undang PPH yang terbagi menjadi 3 ayat. Di ayat 1 itu adalah daftar penghasilan yang merupakan objek pajak. Ini sudah saya sampaikan tadi, ada huruf A sampai huruf S, ada 19 jenis ya penghasilan yang merupakan objek pajak. Anda bisa lihat di sana, berkaitan dengan pekerjaan atau jasa, ada gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan segala macamnya. Lalu ada hadiah, ada laba usaha, keuntungan karena penjualan atau pengalihan aset. Nah, itu semuanya adalah objek pajak, ya, objek pajak. Berikutnya juga ada dividen, royalti, sewa, ya, dan macam-macam yang lain, ya. Terakhir di huruf S Anda bisa lihat ada namanya surplus Bank Indonesia. Nah, di ayat 2 di pasal 4 tersebut diatur pula yang namanya pajak penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Nah, di antaranya ada bunga deposito, ya. Kemudian ada penghasilan berupa hadiah undian, kemudian penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, kemudian ada penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi. Nah, usaha jasa konstruksi ini ada 3 jenisnya, ada namanya perencana konstruksi, ada pelaksana konstruksi, ada pengawas. Kemudian dari usaha real estate, termasuk penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi kalau menyewakan tanah dan atau bangunan, pajaknya mengacu ke PPH pasal 4 ayat 2 dan bersifat final. Kemudian penghasilan tertentu lainnya. Terakhir pasal 4 itu di ayat 3 mengatur tentang penghasilan-penghasilan yang merupakan pengecualian sebagai objek pajak. Ada bantuan dan sumbangan, ada hibah, ya, kemudian ada warisan, harta, termasuk setoran tunai yang diperoleh oleh badan, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 huruf B, sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal. Termasuk di dalamnya adalah beasiswa, ya. Nah, beasiswa. Nah, dulu beasiswa ini kena pajak, ya. Sekarang tidak. Nah, lalu di pasal 6 Undang-Undang PPH, tidak tampil di slide memang, ada pengaturan biaya-biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang terhadap penghasilan bruto dalam rangka mendapatkan PKP atau penghasilan bersih yang menjadi dasar pengenaan pajak. Pasal 6 Undang-Undang PPH ini menjadi acuan penting bagi badan atau perusahaan ketika menyusun laporan keuangan untuk tujuan pajak yang nanti disebut dengan laporan keuangan fiskal. Tidak hanya bagi badan sebenarnya, bagi wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, jadi dia orang pribadi lalu punya usaha, tapi usahanya dicatat secara teratur dengan sistem akuntansi, maka pajaknya juga diperhitungkan dengan cara merekonsiliasi laporan keuangan yang dibuat dari laporan keuangan komersil istilahnya, atau laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi, lalu direkonsiliasi atau disesuaikan dengan peraturan pajak, lalu menghasilkan laporan laba rugi fiskal. Nah, laporan laba rugi ini sebagaimana yang Anda pahami berisi pendapatan, kemudian beban-beban atau biaya-biaya. Nah, di bagian biaya-biaya inilah pasal 6 Undang-Undang PPH mengatur biaya-biaya apa saja yang telah kita akui dan kita catat sebagai biaya secara akuntansi, juga boleh diakui sebagai biaya menurut ketentuan perpajakan. Di antaranya ada biaya gaji, ya boleh, ya penyusutan, boleh, ya. Lalu ada biaya utilitas, boleh. Pada prinsipnya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka 3M, mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan. Bahasa lebih sederhana adalah semua biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, pada prinsipnya adalah biaya yang deductibles, atau dapat dikurangkan dari perhitungan penghasilan bruto. Lalu di pasal 9-nya, ada biaya-biaya yang tidak boleh
sebagai pengurang. Misalnya apa? Tunjangan apa namanya, bukan tunjangan. Contohnya adalah pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, jadi misalnya perusahaan menanggung beban pajak PPh pasal 21 perusahaan. Nah, itu tidak boleh sebagai biaya. Undang-undang mengatur seperti itu. Kalau perusahaan ingin misalnya memberikan fasilitas pajak kepada karyawan, jangan dijadikan tanggungan, tapi berikanlah dalam bentuk tunjangan. Nah, itu boleh. Contoh yang lain adalah biaya untuk kepentingan pribadi pemilik, komisaris, misalnya, itu tidak boleh sebagai biaya. Lalu pencadangan piutang. Nah, ini hal penting nanti yang perlu kita perhatikan. Kalau di akuntansi, secara periodik kita menyisihkan beban piutang tidak tertagih, karena prinsip kita adalah berdasarkan metode cadangan. Sementara di pajak tidak berlaku seperti itu. Pajak hanya memperbolehkan beban piutang tidak tertagih ketika sudah benar-benar tidak tertagih. Ya, jadi metodenya adalah direct write-off method, bukan allowance, seperti yang lazim kita praktikkan di akuntansi. Nah, lalu berikutnya ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ini diatur di pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang PPh ya. Nah, ini aturan tentang PTKP. Terakhir diatur di PMK nomor 101, PMK 010 tahun 2016. PTKP ini bermanfaat ketika menghitung penghasilan kena pajak bagi orang pribadi, bagi wajib pajak orang pribadi. PTKP adalah pengurang dari penghasilan bersih. Berapa besarannya PTKP? Tergantung kepada status perkawinan atau status pajak seseorang. Sebelumnya Anda mungkin sudah mengenal ada istilah misalnya K2. Artinya apa? Seorang wajib pajak, statusnya kawin, dan mempunyai 2 orang tanggungan. Nah, berapa besaran PTKP yang diperkenankan? Untuk diri sendiri wajib pajak per tahun itu sebesar 54 juta atau 4.500.000 per bulan. Kemudian untuk tambahan status kawin sebesar 4.500.000. Lalu ada 54 juta tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Nah, ini tren yang diatur oleh Dirjen Pajak saat ini. Bahwa ketika suami dan istri sama-sama punya penghasilan, di dalam penyampaian SPT tahunan, penghasilannya cenderung diarahkan untuk digabung, kecuali untuk kondisi-kondisi tertentu yang dapat dikecualikan. Nah, jadi, kalau suami dan istri menyampaikan laporan pajak tahunan, SPT tahunan, lalu penghasilannya digabung, maka PTKP-nya selain untuk diri suami 54 juta, juga dapat ditambahkan 54 juta untuk istri. Karena penghasilannya digabung, maka ya PTKP-nya digabung. Ya. Lalu untuk tanggungan, masing-masing 4.500.000, maksimal 3 orang. Maksimal 3 orang. Jadi dari contoh ini, kalau misalnya seseorang dengan status K2, maka PTKP-nya adalah sebesar 54 juta untuk diri wajib pajak, 4.500.000 untuk status kawinnya, dan 2 kali 4.500.000 untuk tanggungan, katakanlah anak kandung di sini. Maka PTKP-nya adalah 54 juta, ditambah 4.500.000, ditambah 9 juta. Totalnya 67.500.000. Lalu bagaimana dengan wanita? Nah, dalam hal wanita, dalam hal wajib pajak adalah wanita kawin, dan suami menerima atau memperoleh penghasilan, PTKP-nya adalah untuk dirinya sendiri saja, berarti 54 juta. Jadi tanggungan itu nggak bisa diperhitungkan pada saat istri memperhitungkan PPh pasal 21 di tempat kerjanya. Jadi hanya dikurangi untuk dirinya sendiri. Lalu bagaimana kalau seandainya suaminya tidak punya penghasilan? Dalam hal wajib pajak adalah wanita kawin yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah setempat, serendah-rendahnya kecamatan bahwa suaminya tidak menerima penghasilan, maka PTKP-nya dapat memperhitungkan diri sendiri, kemudian boleh menambahkan status kawin termasuk tanggungan. Ya. Lalu bagaimana kalau wanita masih lajang? Ya. Dalam hal wajib pajak tidak kawin, hanya diperbolehkan untuk diri sendiri, ya, kecuali ada tanggungan yang dapat dibuktikan secara hukum. Ya. Lalu ada namanya kompensasi kerugian.
Ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya lebih mendetail. Tapi saya ingin jelaskan, kompensasi kerugian adalah kompensasi rugi terhadap kerugian fiskal yang diderita oleh wajib pajak pada suatu tahun yang dapat diperhitungkan pada tahun-tahun berikutnya. Jadi misalnya pada tahun ini wajib pajak mengalami kerugian, katakan 1 miliar. Ya, ruginya adalah rugi fiskal, ya, rugi menurut perhitungan pajak. Lalu tahun depan perusahaannya sudah mulai rebound, sudah mulai bangkit, menghasilkan laba bersih sebesar 200 juta. Nah, apakah tahun tersebut wajib pajak harus membayar pajak pada saat mendapatkan laba 200 juta? Tidak. Dia dapat memperhitungkan kerugian tahun sebelumnya, lalu menutupi laba atau PKP pada tahun ini. Pemberlakuan ini dapat dilakukan selama berturut-turut sampai 5 tahun, atau bisa sampai 5 tahun untuk penanaman modal pada bidang usaha atau daerah tertentu yang diatur secara khusus di dalam peraturan Menteri Keuangan. Ya, jadi kalau untuk memberikan insentif pajak, seorang wajib pajak punya usaha di bidang tertentu atau pada daerah tertentu, kompensasi kerugian bisa berlaku sampai 10 tahun. Nah, ini contohnya, saya contohkan untuk 1 tahun aja ya, atau 2 tahun paling banyak. Dalam tahun 2000, PTX minta rugi 1,2 miliar, lalu dalam 5 tahun laba ruginya sebagai berikut. Tahun 2001 sudah laba, ya. Lalu tahun 2002 rugi lagi, lalu 2003 nihil, 2004, 2005, dan 2006 masing-masing mendapatkan angka laba. Nah, bagaimana kewajiban perpajakannya pada tahun 2001 setelah mengalami rugi pada tahun 2000? Nah, pada tahun 2001 dia dapat laba sebesar 200 juta, tapi ada kompensasi sebesar 1.200.000 yang dapat dia manfaatkan selama 5 tahun ke depan. Dengan demikian, pada tahun 2001 PKP-nya adalah 0, ya. Nah, karena PKP itu rumusnya adalah laba bersih dikurangi dengan kompensasi kerugian. Nah, dia punya kompensasi jatahnya masih ada 1,2 miliar. Maka labanya ditutup dulu sehingga PKP-nya 0. Dengan demikian wajib pajak tidak membayar pajak. Nah, ini karena berlaku hanya 5 tahun, kita lihat sampai di sini. Setelah mengkompensasi tahun 2005, masih ada sisa kompensasi sebesar 100 juta. Nah, tetapi ini tidak bisa lagi dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2006, karena jangka waktunya sudah habis. Begitu juga, ketika mengalami rugi dalam masa kompensasi, itu tidak menambah jatah kompensasi sebelumnya. Jatah kompensasi sebelumnya tetap sama, 1,2 miliar. Nah, kerugian ini nanti diperhitungkan secara terpisah setelah kompensasi tahap pertama selesai. Nah, lalu bagaimana menghitung pajak penghasilan? Secara umum, PPh dihitung dengan cara mengalihkan tarif terhadap PKP atau penghasilan kena pajak sebagai dasar pengenaan. Nah, PKP yang digunakan sebagai dasar perhitungan dihitung dengan cara-cara yang berbeda tergantung kepada siapa atau apa jenis pajaknya, jenis wajib pajaknya. Nah, di samping cara-cara perhitungan PKP, PKP juga dihitung dengan menggunakan norma penghitungan khusus namanya. Norma penghitungan khusus atau norma penghitungan penghasilan kena pajak. Lalu tarif pajak. Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh terutang. Tarif pajak yang berlaku di Indonesia ada 2, ya, tarif umum sesuai dengan tarif pasal 17 dan tarif khusus. Lalu sistem penerapan tarif pajak penghasilan di Indonesia sesuai dengan pasal 17 tadi, juga dibagi menjadi 2. Tarif bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan tarif bagi wajib pajak badan dalam negeri termasuk di dalamnya BUT. Nah, bagaimana dengan wajib pajak orang pribadi luar negeri? Tidak diatur di pasal 17. Ya, adanya di pasal 26 nantinya. Nah, ini tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, Anda bisa lihat di sini pada sebelah kiri tabel, ada lapisan PKP. Nah, jadi dasar pengenaannya bukan laba atau penghasilan bruto, ya, tapi adalah dari PKP, penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan bruto dikurangi dulu dengan biaya-biaya yang diperkenankan. Lalu kalau bagi orang pribadi tadi, setelah dapat penghasilan neto dikurangi dulu dengan PTKP-nya, dapat PKP. Nah, dari PKP inilah kemudian baru dikalikan tarif. Tarifnya adalah ketika PKP-nya sampai dengan 50 juta, tarifnya adalah 5%. Ketika PKP di atas 50 juta sampai dengan 250 juta,
tarifnya adalah 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta, tarifnya 25%. Di atas 500 juta, tarifnya 30%. Nah, ada hal yang penting Anda perhatikan, bahwa tarif ini berlaku berdasarkan bracketnya, jenjang-jenjang tadi. Jadi jangan, misalnya ketika Anda ditanya, berapa pajak terutang bagi wajib pajak A, orang pribadi, ya, si A adalah wajib pajak orang pribadi, ketika PKP-nya 100 juta. Lalu Anda lihat, 100 juta ada pada rentang di atas 50 juta sampai 250 juta. Berarti tarifnya 15%. Berarti pajak terutangnya adalah 15% dari 100 juta. Nah, itu adalah perhitungan yang salah. Penghitungan yang benar, kalau wajib pajak orang pribadi A tadi punya PKP 100 juta, maka pajak terutangnya adalah 5% dari 50 juta, lalu sisanya 50 juta baru dikenakan tarif 15%. Ya. Nah, maka PPh terutangnya adalah 5% dari 50 juta, 2.500.000, 15% dari sisa 50 juta, 7.500.000, maka PPh terutangnya adalah 10 juta. Bukan, sekali lagi, bukan 15% dari 100 juta. Lalu untuk badan, ini sebenarnya berlaku beberapa tarif, tapi secara umum single rate digunakan di Indonesia. Saat ini adalah 25%. Tapi kalau Anda baca Undang-Undang PPh, tarif pajak untuk badan di pasal 1, itu Anda masih menemukan angka 28%. Angka 28% ini hanya berlaku selama tahun 2009, lalu di ayat berikutnya di pasal 17, kita bisa menemukan bahwa tarif sebagaimana dimaksud di atas, yang 28% tadi, menjadi 25% yang berlaku sejak tahun pajak 2010 dan berlaku sampai hari ini. Jadi secara umum kita bisa menyebut tarif PPh untuk badan adalah sebesar 25%. Lalu ada fasilitas-fasilitas yang diberikan, misalnya bagi wajib pajak badan, perseroan terbuka, yang paling sedikit 40% sahamnya disetorkan dan diperdagangkan di bursa. Nah, dapat keringanan tarif 5%. Lalu di pasal 31E juga ada fasilitas ya, bagi wajib pajak yang peredaran brutonya pada jumlah tertentu ya, tidak melebihi 50 miliar. Nah, itu juga ada fasilitas pajak, tarif pajak yang lebih rendah. Lalu tarif pajak yang lain adalah untuk dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri, tarifnya paling tinggi adalah 10% dan bersifat final. Jadi untuk orang pribadi kalau dividen final. Nah, kalau dividen untuk perusahaan bagaimana? Maksudnya kalau yang menerima dividen, berarti yang berinvestasi adalah badan atau perusahaan, tarifnya tidak 10%. Nanti ada pasal tertentu yang mengatur. Dalam hal ini adalah pasal 23. Nah, lalu PKP ya. PKP, bagaimana cara menentukan PKP? Tadi sudah disinggung ya. Untuk badan, PKP dihitung dengan cara melakukan rekonsiliasi fiskal. Jadi rekonsiliasi fiskal itu bisa disederhanakan, kita nyusun laporan keuangan secara akuntansi, lebih dikenal nanti dengan laporan keuangan komersil, lalu lakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, diperoleh laporan laba rugi fiskal. Lalu dengan cara yang sama, pendapatan kita kurangi dengan beban-beban atau biaya-biaya, lalu ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain-lain, nanti akan diperoleh laba bersih. Nah, laba bersih fiskal ini yang cenderung biasanya menjadi dasar pengenaan pajak, kecuali nanti memperhitungkan kompensasi kerugian sebagaimana yang telah kita singgung sebelumnya. Lalu untuk orang pribadi, ya, untuk orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, itu caranya sama ya. Penghasilan netonya bisa diperoleh dengan pembukuan yang diselenggarakan dikurangi dengan PTKP. Jadi orang pribadi, kalau dia punya usaha, menyelenggarakan pembukuan, punya penghasilan ya, pendapatan, pendapatannya dikurangi dengan biaya-biaya, nanti dapat laba bersih ya, atau penghasilan neto dikurangi dulu dengan PTKP yang tadi sesuai dengan statusnya, K2 kah, K1 atau berapapun. Lalu baru diperoleh PKP. Kalau sudah dapat PKP, nanti kalikan tarif untuk wajib pajak orang pribadi sebagaimana diatur di pasal 17 ayat 1.
Bagi Muslim yang membayar zakat dan kepada badan amil zakat yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan maupun agama lain yang punya kewajiban yang serupa dengan zakat, itu nanti boleh sebagai pengurang penghasilan neto. Ya. Lalu ada orang pribadi yang punya usaha tetapi tidak menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi. Bagaimana pajaknya dihitung? Kan tidak ada perhitungan laba rugi. Nah, ini tetap ada caranya. Untuk wajib pajak ini, pajak terutang dihitung dengan menggunakan yang namanya norma penghitungan. Dalam hal ini adalah norma penghasilan penghitungan neto. Caranya, peredaran usaha atau omset atau laba kotor, ya, atau penghasilan kotor, ya, dikali dengan persentase pada norma. Nah, persentase pada norma itu ada aturannya pada keputusan Dirjen Pajak. Nah, tinggal kalikan. Misalnya, usahanya adalah usaha perdagangan elektronik, katakan NPP-nya 10%, omsetnya 1 miliar 1 tahun. Maka penghasilan netonya adalah 10% dari 1 miliar, 100 juta. Nanti dikurangi dengan PTKP. Nah, kalau dia masih single, berarti 54 juta. 100 kurang 54, dapat 46 juta. Nah, 46 juta ini yang dikalikan tarif untuk orang pribadi sebesar 5%. Maka dapat pajak terutangnya 2.300.000. Seperti itu. Lalu, nanti ini akan dibahas lebih detail di PPh pasal 21 ya. Bagaimana kalau orang pribadi maupun BUT yang kewajiban pajaknya ada dalam bagian tahun pajak. Misalnya si A bekerja tidak dari bulan Januari, tapi mulai April, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Apakah tetap dihitung 1 tahun, atau hanya sebesar bulan aktual dia memperoleh penghasilan atau bekerja? Kita akan diskusikan ini nanti lebih detail di topik PPh pasal 21. Nah, ini tentang norma tadi. Ya. Norma itu harus mewajibkan wajib pajak untuk menyampaikan informasi secara jujur dan benar ya. Wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan sebenarnya, tetapi jika tidak mampu maka boleh melakukan yang namanya pencatatan. Nah, dengan pencatatan akan diperoleh data peredaran bruto. Peredaran bruto ya. Nah, bagi wajib pajak yang akan menggunakan norma, ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan adalah ada beberapa syarat ya. Yang pertama, peredaran bruto maksimal 4,8 M per tahun. Yang kedua, mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku. Lalu menyelenggarakan pencatatan. Nah, sederhana, pencatatan itu berarti dia mencatat omsetnya. Lalu pelunasan pajak terhutang bisa dilakukan dengan pelunasan selama tahun pajak atau pada akhir tahun. Juga dapat dilakukan melalui pembayaran sendiri oleh wajib pajak atau melalui pemotongan oleh pihak lain. Contohnya, penghasilan saya dari gaji, misalnya, dilakukan pemotongan oleh pihak lain, dan seterusnya. Ya. Lalu ada pula pelunasan oleh wajib pajak sendiri yang diatur dalam pasal 25. Nanti akan dibahas di pertemuan setelah MIT. Ya, angsuran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak selama tahun berjalan. Nah, demikian pengantar tentang konsep-konsep dasar pajak penghasilan. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan pengantar tadi Anda kemudian punya gambaran yang lebih utuh tentang pajak penghasilan, lalu bagaimana nanti penerapan atau implementasinya secara lebih mendetail pada masing-masing pasal yang akan kita diskusikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, demikian saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi ini bermanfaat sehingga memperkuat Anda di dalam pemahaman mengenai pajak yang akan berguna sekali nanti dalam praktek teknis untuk perhitungan pajak. Demikian saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.